Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hari ini. Bagaimana kabar jenengan semua? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah masih semangat nggih untuk mengikuti materi pada sesi sinkronus hari ini. Wajib semangat, wajib. Semangat. Ya, terima kasih. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, saya meminta Pak Agus untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Pak Agus. Baik Bapak Ibu, agar acara hari ini berjalan lancar dan mendapatkan manfaat yang barokah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, untuk menambah semangat kita dalam mengikuti materi pada hari ini, kita akan melakukan ice breaking sebentar untuk menghangatkan sedikit otak kita agar lebih fresh dan nantinya bisa dapat menerima materi dengan baik. Bu Fajar bisa memimpin ice breaking pada hari ini? Oke, terima kasih teman-teman, agar kita lebih bersemangat. Pemanasan dulu, ice breaking. Hari ini saya akan melakukan seperti tebak-tebakan. Teman-teman menebak kira-kira apa yang saya pegang di tangan kiri saya. Tidak saya tunjukkan, ya, tidak saya tunjukkan. Berbentuk persegi. Siapa yang mau menebak? Saya Apa yang saya bentuknya persegi? Saya dulu. penghapus, Bu. Kurang tepat. Semua orang pasti pada zaman seperti ini, insya Allah pasti pernah memegang ini. Apakah dia? Barang apakah itu? Handphone. Buka, kok tepat sih? Keret, ya, oke. Mungkin sekadar itu aja pemanasan untuk pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Khadijah. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Fajar, sedikit menghangatkan otak kita, tebak-tebakan ya. Sekalian juga belajar untuk bagaimana caranya kita berkonsentrasi menebak suatu benda. Terima kasih Bu Fajar. Untuk selanjutnya kita izin share screen. Sudah tampak Bapak dan Ibu? Sampun, Bu Khadijah. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang asesmen formatif dan sumatif. Namun sebelum itu, di sini yang perlu kita ketahui bahwa agenda sesi kali ini yakni tentang konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmen dan juga umpan balik. Terlebih dahulu, tujuan kita belajar pada hari ini yakni di akhir sesi peserta mampu yang pertama memahami konsep asesmen formatif dan sumatif, memahami bentuk asesmen dan dapat memberikan umpan balik. Kemudian kesepakatan bersama kita bahwa nanti dalam acara ini menghargai sesama peserta dan fasilitator, satu berbicara, semua mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, dan fokus pada sesi belajar. Apakah bisa disetujui Bapak dan Ibu? Sampun, Bu, setuju. Terima kasih. Selanjutnya mulai dari diri sebelum kita
lebih mendalam lagi ke dalam materi asesmen formatif dan sumatif, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ini keterkaitan dengan materi kita sebelumnya. Yang pertama, apa itu asesmen diagnostik? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang bisa membantu? Silahkan. Ya Bu, menurut saya asesmen diagnostik itu kemampuan mengukur awal siswa Bu. Seperti karakteristik siswa diukur terlebih dahulu sebelum ke tahap pembelajaran selanjutnya. Iya, benar sekali Bapak. Kemudian yang kedua, apa saja yang harus diperhatikan dalam memberikan asesmen? Silahkan. Kalau tadi Bapak Fajar mungkin, Bapak Agus maaf, mungkin Bu Fajar bisa membantu. Apa saja yang harus diperhatikan dalam memberikan asesmen? Yang pertama mungkin tingkatan hasilnya, terus apa saja yang harus diperhatikan dalam memberikan asesmen. Iya. Materinya, Ya. harus diperhatikan juga. Fase peserta didiknya juga diperhatikan. Kira-kira materi itu sesuai, materi yang di asesmen itu sesuai dengan fasenya apa tidak? Apa seperti itu, Ibu? Iya, apa saja yang harus diperhatikan dalam memberikan asesmen? Ini kita mulai dari diri, jadi kita tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, Bu, karena kita mencari terlebih dahulu, kemudian nanti dengan materi yang saya sampaikan bisa terjawab atau tidak, seperti itu. Kita lanjutkan, ya, Bapak dan Ibu. Untuk agenda sesi yang pertama, kita akan belajar bersama tentang konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada jenis asesmen yang sudah biasa kita gunakan, yakni ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian di sini jenisnya ada asesmen as learning, itu adalah asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Ada asesmen for learning, asesmen untuk memperbaiki atau perbaikan proses pembelajaran, dan asesmen of learning. Di sini asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Di antara ketiga asesmen ini, biasanya yang Ibu Bapak laksanakan di instansi jenengan itu yang mana, nggih? Yang biasa dilaksanakan? Atau mungkin ketiga-tiganya sudah dilaksanakan semua? Silahkan. Terima kasih, Ibu. Iya. Biasanya kalau kemarin-kemarin itu menurut pengalaman saya yang sering itu kok malah yang off learning ya Bu. Soalnya kita memberikan asesmen langsung kepada seperti evaluasi di akhir itu. Di akhir proses pembelajaran. Jadi makanya saya di sini bisa menjawab, biasanya di lembaga saya itu maka yang off learning seperti itu. Iya, terima kasih. Ya, saya kepingin tahu sebenarnya seharusnya itu yang seperti apa. Oke, terima kasih Bu Fajar. Untuk selanjutnya Pak Agus mungkin di lembaganya biasanya lebih memilih asesmen mana yang biasanya digunakan Pak Agus? Kalau di lembaga saya hampir sama dengan di lembaganya Bu Fajar, hampir menggunakan assessment of learning untuk menilai hasil pembelajaran siswanya Bu di akhir. Itu saja Bu. Iya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita akan di sesi akhir materi ini kita akan mengetahui asesmen mana yang digunakan pada model sekolah penggerak, pada kurikulum sekolah penggerak. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Sekarang yang harus kita ketahui bersama adalah konsep asesmen formatif dan sumatif terlebih dahulu. Bahwa asesmen sumatif ini merupakan evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan belajar, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi dilakukan selama pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif ini dilakukan di akhir
pembelajaran. Biasanya digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek selanjutnya. Ini adalah konsep tentang asesmen formatif dan sumatif. Kemudian manfaatnya apa? Di sini dapat kita ketahui, di sini asesmen formatif bagi guru, bagi murid, kemudian sumatifnya juga bagi guru dan bagi murid ada, dan kedua asesmen di sini memiliki fungsi yang sama, merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, kemudian merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, dan merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Nah, penekanan pada asesmen formatif. Nah, pada kurikulum sekolah penggerak, ini ada penekanan pada asesmen formatif. Kalau kondisi saat ini seperti yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi, bahwasannya asesmen lebih menitik beratkan pada asesmen of learning atau hasilnya daripada penekanan atau penitik beratan pada asesmen for learning dan asesmen as learning dalam pembelajaran. Jadi kondisi saat ini sepertinya lebih mengutamakan hasil daripada proses. Namun dengan adanya kurikulum yang baru ini diharapkan bahwasannya asesmen as learning dan asesmen for learning ini lebih dititik beratkan daripada asesmen of learning. Jadi proses itu lebih diutamakan daripada hasil. Kemudian fungsi dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat di sini tampil piramid asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di sini asesmen formatifnya lebih banyak daripada asesmen sumatif. Namun walaupun asesmen sumatifnya ini lebih kecil, diharapkan jika prosesnya itu baik, maka hasilnya pun akan baik. Jadi mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tentang konsep asesmen formatif dan sumatif ini ada yang dipertanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Fajar. Terima kasih atas waktunya. Berarti intinya itu gini ya, Bu. Jadi dari awal proses, dari awal sampai akhir itu memang perlu dilakukan asesmen. Jadi kita bisa mengetahui apa ya? Kalau selama ini mungkin kita lebih menitik beratkan hasilnya kan ya. Nggih. Dalam kurikulum baru ini, yaitu dalam kurikulum sekolah penggerak ini, berarti kita itu harus melakukan asesmen itu dari awal dari mulai proses formatif, berarti dari formatif itu kita melakukan asesmen seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Nggih, benar sekali Ibu. Jadi pada kurikulum sekolah penggerak ini asesmen formatif atau prosesnya itu lebih diutamakan daripada sumatif atau hasilnya akhirnya. Nggih, benar sekali. Bisa saya lanjutkan? Untuk selanjutnya yakni bentuk asesmen. Bentuk asesmen formatif dan sumatif ini ada yang tidak tertulis, contohnya pada diskusi kelas, produk, presentasi, drama, dan tes lisan. Sedangkan yang tertulis ini bisa melalui refleksi, IC, jurnal, poster, dan tes tertulis. Jadi bentuk asesmennya itu bisa tertulis dan bisa juga tidak tertulis. Saya lanjutkan agenda selanjutnya, yakni tentang umpan balik. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi bagaimana cara memberikan umpan balik yang efektif, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, saya ingin sharing mengapa umpan balik itu penting. Kira-kira kenapa nggih?
Silahkan. Mungkin Pak Agus atau Bu Fajar. Ya, Ya, Bu Pak Siti. Agus. Nggih. Umpan balik itu penting karena untuk mengetahui perkembangan siswa, Bu, dari apa yang sudah dipelajari. Mengetahui perkembangan siswa. Iya, iya, nggih. Nggih. Saya Nggih. Ya, silakan Bu Fajar. mungkin umpan balik itu apa ya? Kenapa perlu dilakukan? Menurut saya kita bisa mengetahui sejauh mana pembelajaran itu sudah diserap oleh anak-anak seperti itu. Seperti itu, nggih. Nggih. Nah, mengapa umpan balik itu penting? Nah, umpan balik itu adalah kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Sedangkan manfaatnya bagi guru, umpan balik ini memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Kemudian bagi siswa, umpan balik ini membantu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran. Dan memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Jadi mengapa itu penting? Karena ini bagi guru ini informasi perkembangan murid sehingga dapat memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan yang lebih baik. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif, sehingga kalau kita mengetahui prinsip-prinsip ini, maka umpan balik yang kita berikan akan lebih efektif. Di antaranya mudah dimengerti, transferable, melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif. Ini prinsip-prinsip dalam memberikan umpan balik. Kemudian di sini ada ladder feedback, pemberian umpan balik secara berjenjang. Nah, di sini melalui pertama klarifikasi, kemudian penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Terima kasih dari sesi yang kedua ini tentang bentuk asesmen dan umpan balik. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Sudah jelas, Ibu? Terima kasih. Sampun jelas. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi terbimbing. Di sini saya akan menggunakan Google Jamboard. Nggih. Saya kopikan linknya. Bentar. Saya kopikan linknya di chat, nggih. Saya stop dulu. Silakan Bapak dan Ibu untuk melakukan refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Kan dua hal. Oke. Yang pertama, sebutkan 2 hal baru mengenai asesmen formatif dan sumatif yang Bapak dan Ibu dapatkan sejauh ini. Silakan. Bapak dan Ibu bisa mengisi melalui teks atau sticky note. Textbook atau sticky note.
Ya, di sini sudah ada yang muncul satu. Asesmen formatif mengukur proses pembelajaran siswa, sedangkan asesmen sumatif mengukur akhir pembelajaran siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sudah bisa dimengerti sepertinya materi pada hari ini. Ini kurang satu yang belum mengisi. Ini ada lagi asesmen formatif dan sumatif, penilaian proses dan hasil, hampir sama dengan jawaban sebelumnya. Terima kasih. Ini soal yang pertama, sepertinya Bapak dan Ibu sudah bisa semua. Yang kedua, silahkan sebutkan satu tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat menyusun asesmen formatif dan asesmen sumatif, formatif dan sumatif pada sesi sebelumnya. Ini ada yang menjawab tantangannya, ada yang bingung menentukan materi yang tepat sesuai fasenya, ada yang tantangannya penyesuaian soal-soal dan materi bahan ajar. Oh, hampir sama. Stop dulu. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu untuk tantangannya. Dengan materi yang saya sampaikan mungkin bisa sedikit membantu dan bisa sedikit membantu terhadap tantangan yang Bapak dan Ibu hadapi. Terima kasih, kita sudah berada di akhir sesi pada hari ini. Saya minta Pak Agus untuk menutup sesi materi pada hari ini. Monggo Pak Agus. Baik, Bu Siti Khadijah. Terima kasih kepada Bu Siti Khadijah sudah menyampaikan materinya dengan baik dan kami dapat memahaminya dengan baik. Agar ilmunya yang diberikan barokah dan berkah, marilah sesi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya kembalikan lagi kepada Bu Siti Khadijah. Terima kasih Pak Agus. Baik, Bapak dan Ibu Guru, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu Guru bisa mengerjakan kegiatan pada asinkronus. Untuk itu di sini saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu pada kegiatan sinkronus selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.